Salam dari Suito Universal. Apa kabar semuanya? Tetap di Universal Talk. Hari ini hari yang istimewa karena kita ada seorang tamu. Ada Ibu Suiliana Sewu Cipto, seorang psikolog dari Passion Konsultan Psikologi. Apa kabar Bu Suiliana Sewu Cipto? Iya, baik. Kepanjangan ya Pak. Kepanjangan ya. Dipanggilnya apa ya? ini? Lili. Dipanggilnya Ibu Lili ya. Jadi apa kabar Ibu Lili? Ya baik, sehat. Sehat ya. Sebagai seorang psikolog di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan ya pasti ya? Ya harus, semua ya harus jaga kesehatan ya. Oke. Gimana, penasaran kan? Kita akan diskusi mengenai apa? Makanya cepat like, share, subscribe. Kalau ada pertanyaan langsung komen. Bu Lili, saya mau nanya, karena ada banyak kejadian, terutama untuk parents dan students yang datang konseling dengan tim Universal. Ini yang lucu begini, seolah-olah ini ada dua kubu. Kubu parents dan kubu students. Mereka datang konseling, tapi dua ini punya dua kubu yang berbeda. Yang parentsnya bilang gini, sebaiknya kamu ambil jurusan international business, atau kamu ambil jurusannya accounting. Tapi si anak, mungkin mereka nggak berani ngomong di depan, tapi sesudah kita ngobrol secara lebih dekat, mereka bilang, sebetulnya aku lebih suka ngambil animation. Jadi ada dua kubu yang berbeda, yang punya kepentingan yang berbeda. Yuk, saya mau nanya ini sama Bu Lili, what do you think about this? Iya, ini hal yang wajar ya. Ya, karena wajar ya, nggak apa-apa ya? Ya kan namanya dua kepala ya, tiga kepala ya, papa, mama, anak gitu betul. Beda, itu bisa jadi. Jadi dua kepala, dua isi yang berbeda, tiga kepala, tiga isi yang berbeda. Kemudian mereka datang dengan selera jurusan yang berbeda, itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin ngambil tiga jurusan. Iya betul Pak. Nah itu yang harus diselesaikan tuh. Nah penyelesaiannya ini yang asik. Karena masing-masing dari mereka itu pasti punya kepentingan kan? Betul. Mereka kadang-kadang itu kalau bisa dilihat itu kadang-kadang ada suasana panas terjadi. Ada perang politik. Kalau mereka yang diplomasinya bagus, mereka nggak mengeluarkan kata-kata keras. Tapi kita tahu itu ada perang politik karena masing-masing berargumen. Bagusan ini. Nah ini kalau menurut Bu Lili bagaimana cara solusinya ini? Oke. Mungkin Bapak bisa kasih contoh nih Pak, yang kasus nyata nih yang Bapak pernah tangani, jurusan apa versus apa, supaya kita ngomongnya bisa lebih konkret. Bagus, ini kalau saya ditanya contoh kasus yang paling nyata ini paling demen. Ada satu orang tua dan anak yang datang, dan orang tua dan anak ini itu begitu datang, mereka itu sudah kelihatan kalau orang tuanya mengambil alih pembicaraan dan orang tuanya bilang, kami mau tanya sekolah di Singapura, kami mau tanya sekolah di Kanada, nggak ada masalah tentang negara. Tapi intinya adalah pada saat kita tanyakan kepengen jurusan apa, si papa tanpa menoleh ke anak, anaknya di sini ya, dia nggak noleh gitu ya, tapi langsung bilang, menurut saya sebagai orang tua, jurusan yang terbaik yang harus diambil oleh anak saya adalah jurusan international business. Karena saya punya perusahaan di Kerawang dan perusahaan saya ini harus turun, harus ada generasi berikutnya yang bisa mengembangkan. Dan saya tahu anak saya sangat bisa mengembangkan. Dia harus ngambil jurusan international business. Sementara anaknya masih diem. Tapi kelihatan dari mukanya itu muka bukan pendukung papanya, bukan muka yang ya setuju gitu, tapi muka yang kelihatan kalau diem. Dan pada saat ditanya, menurut kamu bagaimana? Kamu sendiri setuju dengan jurusan ini? Mulai dia bilang begini, sebetulnya sih nggak setuju, cuman ngelirik dia, cuman jadi udah tahu kan kalau seperti itu. Jadi waktu kita tanya ya, kita ngelewat satu konseling, kita tanya, jadi sebetulnya apa yang kamu keinginkan? Papanya sudah nggak seberapa suka tuh mukanya gitu.
dia bilang, sebetulnya aku lebih suka animation, aku lebih suka drawing, aku lebih suka ke arah motion graphics, aku lebih suka ke arah yang ada hubungannya sama animation, games, dan seperti itu. Langsung papanya bilang, nggak bisa, nggak ada masa depannya itu. Siapa yang pegang perusahaan papa? Nah, ini contoh kasusnya. Contoh nyatanya seperti ini. Iya, jadi kalau dari pendapat saya nih ya sebagai psikolog, pastinya untuk memilih jurusan itu dasarnya adalah kemampuan anak dan minat anak. Ya, dasarnya harus itu. Dasarnya harus kemampuan anak sama minat anak. Betul. Bukan dari interestnya orang tua, bukan? Nah, kalau itu kemudian ternyata cocok, klop, ya kan nggak masalah. Kalau klop nggak ada masalah, Ya, betul. artinya kemampuan minat anak sesuai memang dengan jurusan yang juga orang tuanya inginkan. Betul sekali. Iya, nah yang jadi masalah kan kalau nggak klop. Yang jadi masalah kalau nggak klop ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah singgung nih, dua kubu yang kepentingannya beda nih. Betul sekali. Nah, sekarang kalau tentu untuk cara ngomong ke orang tua itu hal yang lain ya, itu ada tekniknya. Tapi basicnya nih, kita ngomong dari basicnya tentu yang menjalani hidup nantinya dengan ilmu tersebut kan si anak. Betul. Ya, artinya fokusnya pada kemampuan dan minat anak. Begitu. Sebentar, berarti kalau saya tarik konklusi sementara ini, lebih penting kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Apakah benar? Iya, betul. Jadi lebih penting kepentingan anak di poin ini. Iya. Parents, bukan saya loh ya yang ngomong loh ya. Yang ngomong psikolognya loh ya. Lebih penting kepentingannya anak. Jadi pada saat seorang anak punya kepentingan ini, punya keinginan yang berbeda dengan orang tuanya mau tidak mau harus belajar untuk berdamai dengan kepentingan anak. Betul seperti itu? Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Kan kemauan anak itu harus dicek. Oh, oke. Nah, karena kan belum tentu kemauan anak itu sesuai dengan kemampuan. Kemauan belum tentu sesuai dengan kemampuan. Jangan-jangan kemauan karena ikut tren. Oh. Ya, yang lagi ngetren, teman-temannya kebanyakan ikut itu, sahabatnya masuk jurusan itu, Oke. ya kan? Oke. Nah, maka perlu tes bakat minat salah satunya Pak, untuk melihat tuh kemampuannya dan minatnya cocok nggak dengan yang dia maui. Berarti ada satu tes di mana di tes ini kemauan dan kemampuan anak disinkronkan menjadi satu hal yang terukur. Betul. Betul seperti itu. Betul. Ya. Wah, ini asik ini kalau sudah ngomong seperti ini. Kalau bisa terbantu seperti itu, mestinya orang tuanya akan terbantu juga nih. Iya, karena kan datanya data objektif. Bukan karena anaknya yang bilang, bukan karena anaknya yang mau, tapi ini loh Pak, Bu, anak Bapak Ibu, kemampuannya ini, minatnya ini, gitu. Oke. Dan kalau kita ngomong tiap anak itu kan unik ya, punya talentnya masing-masing, punya kepribadiannya masing-masing, yang bisa jadi orang tuanya kadang nggak betul-betul tahu loh. Orang tua belum tentu tahu ya. Belum tentu tahu. Saya pikir kalau orang tua yang mengikuti perkembangan anak dari kecil, dari bayi menjadi seorang anak kecil, menjadi remaja, dia pasti tahu, anak saya itu paling suka di bidang ini, paling suka menggambar, lebih daripada menghitung, lebih suka untuk memegang pensil warna, cat air, lebih suka untuk memegang komputer dan masuk di program Corel Draw. Atau itu betul sekali. Itu betul sekali. Untuk orang tua yang memang mengamati dan orang tuanya punya kemampuan untuk mengamati dan mengambil kesimpulan. Tapi pada kenyataannya saya ketemu orang tua yang seperti itu. Ya, sehingga tes bakat minat ini hanya bersifat mengkonfirmasi. Dan konfirmasi ya, betul. Dugaan orang tua itu sering saya temui. Tapi ada juga orang tua yang memang kurang mengamati anak ya, sorry to say. Ada karena juga, kesibukan mereka bekerja, begitu ya. Ada juga yang mungkin mengamati tapi enggak terlalu ngeh gitu ya. Mengikuti anak, memperhatikan anak, tapi untuk bisa menyimpulkan, nah itu kadang kurang gitu Pak. Oke, berarti baik orang tua yang mengamati dari kecil, meskipun orang tua yang tidak 100%
sama anaknya karena kesibukan dan lain hal, kedua-duanya membutuhkan bantuan tes minat dan bakat. Bisa dikatakan begitu, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang yuk kita kembali ke poin di mana si anak punya kemauan dan kemampuan yang berbeda dengan orang tua. Oke. Kemauan dan kemampuan yang berbeda dengan orang tua. Sampai batas di mana kemauan dan kemampuan anak ini menjadi lebih diutamakan daripada keinginan orang tua. Sampai di batas mana? Kalau ternyata bedanya jauh banget. Artinya misalnya tadi ya, begini, jadi sharing sedikit ini dari tes bakat minat, itu saran akhirnya adalah jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan dan minat anak. Ya, sesuai juga dengan kepribadian, cara kerja anak gitu. Tapi biasanya jurusan yang disarankan itu tidak hanya satu. Gitu. Karena misalnya contoh matematika gitu ya. Itu kan banyak bidang yang butuh kemampuan matematika. Betul sekali. Begitu ya. Kemudian daya bayang ruang bidang misalnya. Ada beberapa jurusan nih yang butuh kemampuan daya bayang bidang ruang. Misalnya teknik juga butuh, tapi kalau anaknya lebih nyeni, mungkin lebih ke desain kan gitu. Sehingga seringkali jurusan di perguruan tinggi yang disarankan hasil akhirnya tes bakat minat itu bisa lebih dari satu jurusan. Nah, oleh karena itu, kalau masih ada dalam range yang orang tuanya masih bisa, oke deh, nah itu nggak apa-apa. Tapi tadi kalau Pak Suwito tanya batasannya apa, yaitu kalau bumi langit utara selatan, artinya memang anaknya, ini kita ambil contoh yang supaya jelas ya, memang lemah banget matematika tapi dipaksakan masuk ke bidang yang banyak hitungan. Atau memang anaknya, nah kalau ekonomi itu masih, makanya tetap harus dicek ya, tapi cukup banyak orang yang bisa tuh masuk kalau untuk jurusan apa tadi Pak? Bisnis ya. Jadi ada contoh kasus yang menarik itu begini. Si anak ini anak yang pandai. Bahkan bisa dibilang sangat pandai secara akademik. Karena anak ini adalah anak, kalau kita sekarang jarang pakai ranking, tapi memang selalu ketahuan itu anak selalu berada di ranking yang mana di kelas. Dan ini anak selalu berada di ranking yang terbaik, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Kelihatan dari nilai ulangan, tes, tugas, dan sebagainya. Ya. Dan orang tua itu selalu bilang, kamu tuh pinter, kamu tuh mampu ambil jurusan ini. Kenapa harus ngambil jurusan, maaf kata, animasi? Yang kuliahnya aja cuma di college. Kenapa kamu nggak ngambil jurusan university, international business, accounting, yang kamu tuh sangat mampu. Nah, anaknya ini ceritanya mampu, bukan nggak mampu. Ceritanya mampu. Dan anaknya itu mau ngambil jurusan apapun juga mampu lah, memang dia top student ya. Tapi kalau balik ke pertanyaannya ini, kita balikkan ke anaknya. Singkat cerita adalah anaknya begini, aku itu sukanya belajar animation. Aku tuh sukanya belajar film. Aku sukanya belajarnya ke 3D. Aku sukanya belajar ke drawing. Aku memang bisa ngambil accounting, bisa. Tapi aku nggak enjoy. Nah, kalau seperti itu case-nya bagaimana? Oke. Kalau bisa win-win solution ya Pak ya, ya tentu lebih baik, karena bagaimanapun juga kayak tadi Bapak bilang di awal, anaknya ngelirik ke orang tua, ya karena kan yang bayarin orang tua, itu kan Pak. Iya kan, at the end kan itu. Kecuali yang bayarin sebelahnya lagi, opanya, omanya. Oh itu kompleks lagi itu. Lebih kompleks lagi. Tapi artinya gini Pak, saya nggak bisa bilang bahwa harus ngikutin anak gitu ya, karena bagaimanapun juga kan mungkin orang tua juga kita tanya kan kenapa, ya itu tadi sudah jelas mau menurunkan bisnisnya gitu ya. Ya kita perlu tanya kenapa orang tua menyarankan atau ingin anaknya itu, jadi kita tampung semua ya, kalau bisa cariin win-win solution. Misalnya mungkin kalau kasus itu siapa tahu nih orang tuanya tuh belum punya wawasan, kan mungkin zaman dulu ya nggak ada tuh bidang-bidang itu
bidang-bidang yang nggak menghasilkan uang misalnya. Yeah. Justru disitulah kan peran Universal membukakan wawasan bahwa ini loh kalau masuk jurusan ini peluang kerjanya apa, gajinya kira-kira berapa. Mungkin orang tua menjadi kebuka, itu bisa make money toh. Oke. Atau mungkin kalau saya temui ada orang tua yang kalau pemilik usaha dia nggak suka anaknya jadi karyawan. Oke. Itu ya saya temui cukup banyak, sehingga kalau begitu tentu saya biasa ngomong begini sih, oke, dapat ilmunya, tapi kamu jangan orientasi karyawan gitu kan. Kamu punya ilmu tapi kan siapa tahu misalnya yang tadi tuh dia membuka suatu usaha, dia bosnya kan, ya dia hire karyawan-karyawan. Nah mungkin di situ kan bisa win-win ya, artinya orang tua juga merasa ya bagaimanapun juga orang tua tuh selalu punya harapan yang terbaik untuk anaknya ya, mungkin punya pandangan bahwa kalau anak saya juga business owner ya itu membahagiakan, itu sukses, dan ya jadi kalau bisa intinya win-win gitu. Ada satu kata kunci yang saya dapatkan dari diskusi yang ini, yaitu kata kuncinya adalah orang tua yang belum punya wawasan. Orang tua yang belum mengerti bahwa apa yang diminta oleh anaknya itu ternyata gajinya gede, ternyata make money, ternyata karirnya bagus, ternyata prospeknya cerah, ternyata industrinya ada. Dulu zaman papanya itu nggak ada. Dulu zaman papanya orang-orang yang masuk berkecimpung di bidang itu, maaf kata, adalah orang-orang buangan. Mungkin itu menjadi satu kata kunci di mana wawasan itu sekarang harus dibuka. Karena menarik ini. Seringkali orang tua kayak yang tadi tuh mau menurunkan bisnisnya, kemungkinan kan bukan sekedar itu, tapi karena buat dia ya ini bisnis yang bagus, saya ingin anak saya juga berkecukupan kan gitu. Iya betul. Artinya betul. Mungkin kalau orang tuanya melihat, si papa melihat bahwa bidang itu juga make a lot of money ya, mungkin betul. Kan bisa bergeser ya. Betul. Berarti kita ketemu kata sepakat di sini, di mana win-win itu masih bisa terjadi karena ada kemungkinan wawasan yang belum terbuka tadi. Betul. Wah, jadi ada kata bahagia untuk parents, ada perdamaian terjadi di sini. Ternyata belum tentu yang namanya orang tua versus anak itu tidak bisa dibuat win-win. Nice point. Oke, ini asik banget diskusinya. Jadi parents, antara orang tua melawan anak, beda pilihan. Kata Bu Lili itu sangat wajar, sangat normal. Nggak apa-apa. Dan ini masih bisa win-win. Dan masih bisa dicarikan solusinya. Ada tes minat dan bakat. Ada universal. Dan tadi sisi yang saya paling suka adalah ada wawasan yang bisa dibuka. Ada wawasan yang bisa lebih updated. Nah, terima kasih banyak Bu Lili buat sharing kepakarannya. Sama-sama. Jarang-jarang ini kita bisa mendengarkan langsung dari Bu Lili. Dan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dari Suito Universal.